Baik, selanjutnya masih di pertemuan keempat, kita membahas tentang bab yang selanjutnya, ya. Kalau kemarin sudah bahas di bab 1 dan bab 2, sekarang bab 3 yaitu tentang kerangka konsep dan hipotesis penelitian. Untuk kerangka konsep ini sebenarnya adalah suatu penjelasan dari konsep-konsep yang sudah kalian buat di tinjauan pustaka di bab 2, kemudian di dalamnya kan ada asumsi-asumsi teoritis yang kalian gunakan untuk mengistilahkan unsur-unsur yang terkandung dalam fenomena yang akan diteliti dan bagaimana arah hubungannya. Ya, ini ya. Jadi, kerangka konsep adalah menurut Pollitt and Hanger tahun 99 adalah suatu skema dalam penelitian yang menggambarkan hubungan antar konsep atau variabel yang diteliti, yang mana ini merupakan turunan dari kerangka teori ya. Kerangka teori ini adalah tinjauan pustaka yang sudah kita bahas sebelumnya. Tahapannya bagaimana dalam mengembangkan kerangka konsep? Jadi yang pertama kalian bisa memilih dan mendefinisikan konsep. Jadi seperti kalian membuat logika berpikir untuk mencoba menjelaskan lebih mudah dari masalah yang akan kalian teliti nantinya. Kemudian selanjutnya mengembangkan hubungan antar konsep. Jadi membuat statement-statement hubungan. Ya, kemudian yang selanjutnya mengembangkan hierarki statement sets dan yang terakhir menyusun peta konsep. Nah, maksud dari penyusunan peta konsep ini kita bahas selanjutnya ya. Jadi yang pertama untuk menyusun peta konsep, jadi yang pertama harus disesuaikan dengan pernyataan masalah. Nah, kalau kalian ingat-ingat lagi, pernyataan masalah ini berarti ada di bab 1, di rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian, kalau sudah kalian sesuaikan dengan pernyataan masalahnya, kalian jelaskan hubungan masalah dengan variabel-variabel lain sebagai penyebab timbulnya masalah. Jadi masalahnya ketemu dulu, kemudian kalian bikin variabel lain yang berhubungan dengan masalah tersebut. Ingat ya, kira-kira kalian sudah bisa membedakan antara masalah sama fenomena atau tidak? Jadi yang beberapa mahasiswa saat penelitian, saat menyusun peta konsep ini kadang keliru yang dibuat ya, bukan hubungan masalah, tapi hubungan dari variabel-variabel yang ada hubungannya dengan fenomena, dan itu sebenarnya tidak tepat ya. Jadi harusnya dalam fenomena tersebut ada masalah apa? Nah, masalah itu kan yang sudah muncul di rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang fokus mau diteliti itu. Nah, itulah yang harus kalian bikin penjelasannya dari variabel-variabel lain yang berhubungan dengan masalah tersebut, bukan fenomena ya. Misalkan fenomena kemarin contohnya adalah COVID-19. Nah, COVID-19 itu adalah fenomena, bukan masalah. Nah, misalkan dalam COVID-19 itu akhirnya tumbuh masalah dan kemudian misalkan saya pengen meneliti tentang masalah psikososial yang timbul dari COVID-19. Nah, berarti kan Nah, jadi kan masalah psikososial itu merupakan masalah, berarti yang kalian buat di peta konsep nanti adalah variabel-variabel lain khusus ya, yang bisa menyebabkan masalah psikososial. Kemudian kalian bikin arah kerangkanya disesuaikan dengan variabel lain yang akan diteliti, kemudian mengembangkan konsep dalam gambar kerangka dengan membuat garis-garis yang sangat teliti dan tidak menggunakan garis sambung atau dan tidak dengan menggunakan garis sambung atau terputus. Ya, jadi untuk yang mau diteliti tidak terputus ya. Kemudian untuk yang tidak diteliti yang terputus. Kemudian ada bagian-bagian panah. Nah, kemudian yang nggak ada pengaruhnya, yang mana yang tidak ada pengaruhnya bagaimana. Jadi kalian bikin kerangka tersebut. Kemudian kalian juga akan menggambarkan juga di peta konsep itu identitas dan analisa teori yang akan diaplikasikan. Teorinya dari mana? Jelas dari tinjauan pustaka yang sudah kalian bikin sebelumnya. Gimana caranya bikin tinjauan pustaka? Nah, berarti kalian harus belajar lagi di bab 2 yang kemarin sudah saya sampaikan sebelumnya kalau misalkan lupa.
Oke, baik. Sebelum kita bahas ke hipotesis penelitian, saya akan tunjukkan dulu beberapa contoh dari penelitian saya. Kebetulan pernah meneliti jenis penelitian yang kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kalian akan tahu apa bedanya dari penelitian kuantitatif sama kualitatif. Bagaimana cara membuat kerangka konsepnya. Oke, baik. Ini penelitian saya yang tentang penelitian kuantitatif ya. Jadi tentang bagaimana bentonite ini bisa menurunkan racun herbisida paraquat yang saya berikan pada tikus ya. Jadi saat bikin di sini kerangka konsep ya. Jadi kalian akan membuat yang pertama masalahnya dulu ya. Masalahnya dulu di sini adalah paparan herbisida paraquat. Nah, ini kenapa kok jadi masalah? Karena banyak ditemukan pada buah dan sayur yang langsung dimakan ya. Kalau kalian pengen tahu lebih jelas bisa kalian lihat di artikel jurnal saya ya, sudah dipublish di jurnal Bahasa Indonesia, tenang saja ya. Jadi bisa kalian lebih mudah pahami nanti kalau pengen tahu lebih jelasnya ya. Kemudian bagaimana herbisida paraquat ini masuk ke dalam tubuh dan menghasilkan racun. Nah, itu kan yang saya katakan variabel-variabel yang berhubungan dengan masalah. Nah, ini kalian bikin ya. Saya bikin di sini ada reaksi dalam tubuh ya. Saya kotakin titik-titik ini ya. Berarti kalau garisnya putus-putus di sini saya berikan keterangan adalah yang tidak saya teliti ya. Oh, terhapus ya. Kemudian kalau yang saya hijau-hijau ini adalah yang saya teliti. Nah, ini ya. Yang saya teliti yang hijau-hijau. Oh ya, yang saya titik-titik ini reaksi dalam tubuh ya. Saya tidak melihat sedetail ini ya. Reaksi dalam tubuh hanya hasilnya saja, yaitu di sini kadar malondialdehid atau MDA jaringan heparnya ya. Menurunkah atau meningkatkah ya. Ini kalau misalkan diberikan bentonit ya, saya tanda merah di sini, saya prediksikan menurun. Kalau tidak, saya memprediksikan tetap meningkat ya, semakin meningkat. Kenapa saya bikin dua model seperti ini? Karena saya membandingkan antara yang diberikan bentonite ini ya sama yang tidak. Nah, kalau misalkan diberikan bentonite, harapan saya akan ada penurunan ya dari MDA-nya ya. MDA ini adalah untuk melihat bagaimana radikal bebas di dalam tubuh ya. Nah, ini kalau misalkan tetap meningkat berarti tidak diberikan perlakuan apapun. Nah, saya bikin ini perlakuannya adalah menggunakan bentonite ya. Bagaimana kalau misalkan bentonite ini bisa menurunkan kadar malondialdehid ya? Ada tetap reaksi dalam tubuh. Nah, di sini ada tulisannya dikonsumsi ya. Kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada proses menghambat ya. Jadi bagaimana dia bisa menyerap senyawa ion organik maupun ion logam, akhirnya dia ada penyerapan di sini. Nah, ada reaksi oksidasi yang akhirnya dihambat dan akhirnya bisa menurunkan kadar radikal bebas ya. Bisa dilihat juga bahwa bentonite ini bisa menyerap itu bisa dikeluarkan lewat feses. Nah, kenapa kok saya tulis juga di sini? Karena selain ini sebagai prediksi ya, tapi juga memang saya berencana untuk dalam penelitian ini mengetahui juga bagaimana perbedaan feses dari tikus penelitiannya dari yang diberikan bentonite, perlakuan bentonite sama yang tidak ya, dengan membuktikan ini. Walaupun sebenarnya tidak saya teliti sebagai hasil penelitian utama ya, tapi memastikan adanya proses akhir ini. Begitu. Untuk yang kuantitatif, jadi kuantitatif ini sudah membuat prediksi, makanya membuat kerangka konsep, dan lanjutannya adalah hipotesis. Nanti kita akan bahas bagaimana membuat hipotesis. Selanjutnya, kalau yang kualitatif bagaimana? Nah, ini saya buat juga penelitian yang jenisnya kualitatif. Kalau kalian lihat dari daftar isinya dulu ya. Dari bab 1, apa pendahuluan, bab 2 ini adalah tinjauan pustaka, sama seperti kali
kuantitatif ya. Untuk yang bab 3 ini langsung metodologi penelitian. Jadi tidak ada kerangka konsep pada penelitian kualitatif ya, apalagi hipotesis tidak ada. Karena penelitian kualitatif ini tidak memprediksi hasil dari awal ya. Jadi kerangka ini ditakutkan bisa mempengaruhi pola pikir dari peneliti yang mana sebagai instrumen penelitian dan akhirnya malah mengarahkan hasil jawaban dari responden-respondennya. Berbeda dari kuantitatif yang memang walaupun sama-sama kita tidak tahu hasilnya, tapi kerangka berpikirnya bisa tertuang di kerangka konsep. Nah, kalau misalkan kuantitatif ini kan berdasarkan hasil-hasil angka-angka, entah itu dari hasil kuesioner, entah itu hasil lab, semuanya didasarkan oleh angka dan nanti dianalisa juga bentuknya angka. Nah, sedangkan untuk yang penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara dan mungkin metode-metode lainnya yang mana peneliti tidak boleh sama sekali ya berpikir bagaimana akhir dari penelitiannya. Jadi tidak boleh memprediksi dulu. Itu artinya tidak perlu ya membuat kerangka konsep pada penelitian kualitatif. Jika mana misalkan kalian masih mengalami kendala, misalkan di panduan tetap diminta untuk membuat kerangka konsep, nanti pembimbingnya akan mengarahkan supaya kerangka konsep ini dibuat secara luas dan tidak merujuk pada hasil. Beda dengan kuantitatif ini ya, sangat merujuk pada hasil. Sudah ada prediksinya menurun atau meningkat setelah diberikan perlakuan. Sangat berbeda. Karena bentuk kualitatif ini kan bentuk eksplorasi, yang mana nggak bisa kita tahu hasil eksplorasi dari wawancara ataupun hasil bacaan yang kita baca sebelum kita melakukan hal itu ya. Jadi kerangka konsep yang mungkin kalau misalkan disarankan tetap ada, maka tidak dimunculkan bagaimana akhir dari penelitian tersebut. Kalau misalkan sudah dibikin kerangka konsep ya berarti sudah selesai dong penelitiannya. Itu kalau misalkan kualitatif ya. Nanti akan lebih jelas lagi di pertemuan selanjutnya di bab metodologi penelitian. Nanti kalian akan bisa membagi ya, bisa kuantitatif atau kualitatif. Oke, selanjutnya tentang hipotesis penelitian. Hipotesis hakikatnya jawaban dari pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam perencanaan penelitian atau jawaban sementara atau prediksi tentang hubungan dua atau lebih variabel atau dalil-dalil sementara yang kebenarannya akan dibuktikan dalam penelitian. Jika penelitian yang kalian lakukan adalah penelitian kuantitatif. Untuk penelitian kualitatif tidak ya, karena penelitian kualitatif tidak membuat tidak membuat prediksi-prediksi sementara seperti itu, karena seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk mencegah peneliti mempunyai asumsi-asumsi dan memaksakan partisipan atau responden dari penelitiannya mengikuti dari kerangka berpikir dari penelitiannya. Kemudian selanjutnya untuk tipe hipotesis ada beberapa tipe hipotesis ya. Jadi nanti ada 3 tipe hipotesis yang nanti akan kita bahas. Yang pertama simple hipotesis versus kompleks hipotesis. Jadi hipotesis simple atau hipotesis sederhana yaitu prediksi hubungan satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Jadi hanya ada 2 variabel di sini ya. Baik, kemudian kalau yang hipotesis kompleks atau kompleks hipotesis berarti prediksi dari 2 atau lebih variabel independen atau variabel dependen ya. Seperti contohnya seperti ini ya. Misalkan variabel independennya kita buat istilahnya X. Nah, karena dia ada 2 variabel independen, nah berarti ada hipotesis kompleksnya seperti ini. Kemudian begitu juga sebaliknya. Ada satu variabel independen mempengaruhi atau ada hubungan dari 2 variabel dependen yang lainnya. Atau modelnya seperti ini ya, ada 2 variabel independen ya berhubungan dengan masing-masing dari 2 variabel dependen yang lainnya ya, tergantung dari jenis penelitian kalian.
Kemudian untuk spesifik hubungannya bisa spesifik hubungan berdasarkan kausalnya ya, penyebab atau sebabnya, kemudian probabilitasnya, kemudian concurrent kondisional tergantung dari penelitiannya atau berdasarkan dari time order ya. Jadi ada beberapa jenis penelitian yang flashback ya, mungkin ada prediksi ada hubungan di waktu yang lampau dan itu kalian prediksi menjadi ada hubungan di kedua variabel independen dan dependen tersebut. Kemudian bagaimana sih kita memberikan tanda dari hubungan-hubungan tersebut. Misalkan untuk tanda hubungan yang positif. Jadi untuk konsep hubungan kalau misalkan dia satu independen, variabel independennya meningkat, maka dependennya juga ikut meningkat. Nah, itu arah hubungan yang positif. Kalau yang negatif berarti kebalikannya. Kalau misalkan independennya meningkat, berarti dependennya menurun. Atau sebaliknya, independennya menurun, independennya yang meningkat. Ya. Kemudian bisa juga yang tidak diketahui ya, unknown ya. Jadi tidak diketahui bagaimana konsep hubungan dari kedua variabel yang diprediksikan. Kemudian ada juga yang dilihat dari kesimetrisannya, ada yang simetris, ada yang asimetris. Kalau simetris berarti ada dua arah ya, bisa berimbal balik, atau asimetris satu arah saja dari arah hubungannya. Nah, kalau misalkan masih bingung apa sih hubungan dan seterusnya, nah itu kalian bisa kita bahas lagi ya di metode penelitian di bab 4 ya, karena akan kita bahas lebih jelas lagi di sana bagaimana variabel dan apa itu arah hubungan ya. Sementara bagaimana kalian buat di kerangka konsep bisa dari bagaimana munculnya dari variabel sampai akhirnya bisa memunculkan masalah. Nah, tanda panah itulah yang menjadi arah hubungan. Kalau misalkan kalian bisa membuatnya arah hubungannya bolak-balik antara kedua penyebab, misalnya kedua variabel, nah berarti dia masuk ke dalam yang simetris. Kalau yang hanya satu arah saja berarti yang asimetris. Tipe hipotesis yang kedua ada hipotesis langsung sama tidak langsung ya, directional atau non directional. Jadi kalau yang directional jadi dia mengarahkan hubungan antar variabel, sangat mengarah sekali. Contohnya misalkan ya, klien lansia lebih berisiko mengalami jatuh dibandingkan klien dewasa muda. Nah, itu kan mengarahkan ya. Kemudian klien lansia memiliki resiko yang lebih besar untuk jatuh, dewasa muda memiliki kecenderungan yang lebih kecil untuk jatuh daripada lansia, jadi dibalik logikanya. Kemudian resiko jatuh meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Nah, itu berarti menyimpulkan, tapi sangat mengarah ya, mengarahkan hubungan antar variabelnya. Tapi kalau yang tidak langsung ya, non directional hypothesis, jadi misalkan seperti ini, ada hubungan antara umur klien dengan resiko jatuh. Nah, dari kalimat ini tidak bisa kita lihat bagaimana arah hubungannya ya, apakah umur klien meningkat, resiko jatuhnya ikut meningkat atau sebaliknya. Nah, untuk semakin memprediksikan semakin jelas ya, semakin langsung masuk ke dalam tipe hipotesis yang directional, semakin jelas pula konsep yang sudah diambil untuk membuat hipotesis. Jadi jangan-jangan sebenarnya penelitian yang akan kalian teliti ini sebenarnya sudah diteliti sebelumnya karena sudah diprediksi sama yang sebelumnya dan sudah dibuktikan dengan penelitian. Jadi sebenarnya jangan-jangan bukan merupakan masalah lagi dan tidak patut untuk diteliti. Nah, kalau misalkan yang masih membingungkan ya misalkan seperti ini ya kalimatnya. Ada hubungan, jadi bikin suatu hipotesis yang tidak langsung ya, tidak memperlihatkan arah hubungannya. Kemudian ada lagi tipe hipotesis asosiatif sama penyebab ya, kausal hipotesis. Kalau asosiatif ini hubungan satu arah, kemudian kalau kausal hipotesis hubungan sebab akibat. Misalkan kalau misalkan kalian
Tidak makan, kalian lapar. Nah, itu kausal hipotesis. Kalian lapar karena kalian tidak makan. Kalau hubungan satu arah, belum tentu itu ada arah baliknya. Misalkan, kalau misalkan klien lansia mempunyai resiko jatuh yang lebih tinggi daripada dewasa muda, berarti ada hubungan antara usia dengan resiko jatuh. Tapi belum tentu resiko jatuh ada hubungannya dengan usia ya. Jadi kalau misalkan dibuat satu arah ya berarti asosiatif, kalau dibuat sebab akibat ya bolak-balik bisa. Nah, berarti masuk ke dalam hipotesis klausal. Masih ada lagi tipe-tipe hipotesis yang lainnya. Jadi seperti hipotesis penelitian sama hipotesis nol. Ya, untuk hipotesis yang penelitian ya, jadi seperti sudah menyangka ada atau terdapat hubungan antara variabel A dan variabel B, variabel independen dan variabel dependen. Kalau hipotesis nol ini adalah hipotesis yang digunakan untuk hipotesis untuk analisa data. Jadi sebaliknya, tidak terdapat hubungan antara independen variabel dan variabel dependen. Jadi kebalikannya. Kemudian mana yang dituliskan ke dalam hipotesis penelitian? Jawabannya adalah ya, berarti karena membutuhkan hipotesis penelitian, berarti kan yang research ini ya. Berarti memprediksi ada hubungan antara kedua variabel independen dan dependen. Sedangkan kalau misalkan kalian buat di metode penelitian, metodologi penelitian di bab analisa data, maka yang dibuktikan adalah hipotesis nul. Ya, bagaimana cara membuktikan hipotesis nul? Bahwa hipotesis tidak terdapat hubungan antara independen dan dependen ini ditolak. Itu artinya berarti kan H1 ya, hipotesis nolnya kan berarti ditolak, berarti H1. H1-nya adalah hipotesis penelitian yang kalian angkat. Itu kalau misalkan sesuai antara hipotesis penelitian dengan hasil analisa datanya. Oke, kalau begitu bagaimana prediksi dari penelitian kalian nanti? Silahkan kalian diskusikan dan share pemikiran tersebut ke dalam kelas. Silahkan kalian berkomentar di bawah postingan saya ini. Terima kasih.